Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar fonologi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nafsatul Masunah dengan NIM 2101031100006 dan teman saya Roihatul Munawwaroh dengan NIM 21010311005. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fonologi. Fonologi merupakan bagian dasar dari linguistik. Secara umum, fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Fonologi berasal dari kata fon dan logi. Fon artinya bunyi bahasa, sedangkan logi artinya ilmu pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Pengertian fonologi menurut beberapa ahli, diantaranya yaitu yang pertama, menurut Krida Laksana pada tahun 2002, yaitu mengatakan fonologi mempunyai arti bidang pada linguistik yang mempelajari tentang berbagai bunyi bahasa berdasarkan fungsinya. Yang kedua, menurut Abu Sher pada tahun 2003, yaitu berdasarkan etimologi, fonologi terbentuk dari kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Fonologi memiliki arti ilmu yang mempelajari bunyi bahasa yang dipakai manusia. Yang ketiga, menurut Gerhard pada tahun 1984, fonologi mempunyai arti signifikan yang mana sebuah ilmu yang mempelajari tentang bidang khusus pada linguistik yang memiliki bunyi suatu bahasa tertentu dan sesuai dengan fungsinya yang bertujuan menjadi pembeda antara makna leksikal suatu bahasa. Yang terakhir, menurut Trubetskoy, fonologi yaitu studi bahasa yang terkait dengan sistem bahasa, organisasi bahasa, dan merupakan suatu fungsi linguistik bahasa. Tadi saya menjelaskan tentang makna fonologi menurut beberapa ahli. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fonologi merupakan bagian dari pembahasan linguistik. Dalam linguistik, fonologi merupakan bagian yang paling dasar. Fonologi merupakan ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa. Kajian fonologi berfungsi untuk membedakan makna dari bahasa. Fonologi mengkaji dua bidang kajian, yaitu fonetik dan fonemik. Fokus fonetik adalah menganalisis bunyi-bunyi bahasa tanpa memandang hubungan dengan makna katanya. Sedangkan fonemik memfokuskan pada analisis fungsi masing-masing bunyi sebagai pembeda makna kata. Jadi fonetik dan fonemik sama-sama mengkaji bunyi bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fonetik. Fonetik merupakan bagian ilmu yang mempelajari atau menyelidiki bunyi bahasa. Cabang ilmu fonologi mengkaji bunyi tanpa mempertimbangkan makna. Fokus fonetik adalah analisis terhadap bunyi-bunyi bahasa, diantaranya mempelajari setiap bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Mempelajari proses terjadinya bunyi-bunyi bahasa itu, mengklasifikasi bunyi-bunyi tersebut atas bunyi vokal, konsonan, dan bunyi prosidi. Mendeskripsikan bunyi-bunyi bahasa itu dalam fonetis sebagai rekaman si pembicara dalam lisan. Fonetik dalam pembagiannya ada 3 jenis, yaitu fonetik fisiologis atau artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik audiotoris. Yang pertama yaitu fonetik fisiologis. Fonetik artikulatoris adalah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat berbicara yang ada di dalam tubuh manusia menghasilkan bunyi bahasa. Fonetik fisiologis atau disebut fonem artikulatoris adalah fonetik yang mengkaji cara kerja alat manusia yang menghasilkan bunyi bahasa. Yang kedua yaitu fonetik akustik. Fonetik akustik adalah fonem yang mengkaji bunyi bahasa yang mengalir melalui getaran. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fasis atau fenomena alam. Yang ketiga, fonetik auditoris, yaitu fonem yang mengkaji telinga manusia dalam memproses dan menerima bunyi bahasa. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fonem. Fonem merupakan bagian dari linguistik yang mengkaji atau membahas tentang bunyi sebagai pembeda makna. Objek dari fonemik ini adalah fonem. Di dalam fonem ini di dalam fonem ada vokal, ada diftong, ada konsonan, ada gugus konsonan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yakni vokal. Vokal adalah bunyi yang tidak terhambat oleh arus udara yang diucapkan oleh alat pengucap. Huruf-huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Ada 5. A, I, U, E, O, di mana huruf-huruf ini tanpa ada tambahan huruf lagi sudah bisa mengeluarkan bunyi A, I, U, E, dan O. Kemudian yang kedua ada huruf konsonan. Huruf konsonan ini merupakan huruf yang selain dari huruf vokal. Huruf abjad kan ada A sampai Z. Nah, itu huruf konsonan itu dikurangi adalah huruf selain A, I, U, E, O. Itu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Itu. Dimana huruf konsonan ini adalah huruf yang terhambat oleh arus udara. Jadi kalau diucapkan tanpa ada huruf vokal itu tidak akan mengeluarkan bunyi. Misal huruf B terdiri dari huruf B dan E. Tanpa adanya huruf E, itu huruf B tidak akan mengeluarkan bunyi seperti itu. Kemudian ada diftong. Diftong adalah 2 vokal yang diucapkan dalam satu kali ucap. Misal bangkai. Bangkai terdiri dari huruf B, A, N, G, K, A, I. Bangkai. Huruf terakhir adalah A dan I yang diucapkan satu kali jadi satu. Bangkai gitu. Kemudian yang terakhir ada gugus konsonan. Gugus konsonan adalah 2 konsonan yang berjajar. Misal seperti ini. Strategi, ada STRAGI, strategi. STRATEGI, strategi. Itu STR itu di situ adalah gugus konsonan seperti itu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.